Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Oke, next. Nah, kalau tadi ada jenis-jenis statistika, sekarang ada jenis-jenis data. Karena apa? Ini perlu kalian ketahui. Ini semua nanti ada detail di buku saya. Kenapa perlu kalian ketahui? Karena apa? Karena nanti kalian pasti akan mengambil data. Itu yang tadi saya bilang, ketika kalian meneliti, kalian mengambil data. Dan ketika kalian nanti kerja, gitu kan, kalian mau jadi pengusaha, kalian membutuhkan data. Semua pakai data, gitu kan. Tidak mungkin tidak ada data. Orang ngomong juga pakai data, gitu. Biar bisa dipercaya datanya mana, gitu. Nah, ternyata data-data itu juga punya pembagian atau jenis-jenisnya. Yang pertama kita lihat data menurut sifatnya, yang kedua data menurut sumbernya, data menurut cara memperolehnya, dan yang terakhir data menurut waktu pengumpulannya. Oke, sekarang kita lanjut ke data menurut sifatnya. Nah, ternyata data menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, kualitatif tadi saya sudah jelaskan. Kuali itu asal kata dari non-angka. Sedangkan kuanti itu artinya adalah angka. Jadi data kualitatif itu data non-angka. Contohnya jenis kelamin. Jawabannya kan laki-laki atau perempuan. Warna kesayangan merah, kuning, hijau, gak ada angkanya kan. Asal suku misalkan Sunda, Irian Jaya atau apa gitu ya. Dan itu tidak ada angkanya. Itu yang disebut dengan data kualitatif. Lalu ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data berupa angka. Nah, data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua. Nanti ada ya di buku saya detailnya. Ada data diskrit dan ada data kontinu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data diskrit? Di sini ada jumlah mobil contohnya, ada jumlah staf, ada jumlah TV dan lain-lain. Data diskrit itu adalah data yang didapatkan dari hasil berhitung, dari hasil perhitungan. Misalkan ada berapa mobil? Oh, 1 2 3 4 10 gitu ya. Ada berapa orang atau pegawai dalam sebuah kantor? Oh, ada 1 2 3. Oh, misalkan ada 20 gitu kan. Gak mungkin kita bilang ada berapa pegawainya? Oh, ada 21,5, Bu. Kok setengah? Iya, yang setengah lagi nyawanya masih di rumah gitu kan. Gak bisa. Jadi dia memang harus bulat gitu. Jadi memang data diskrit itu data yang didapatkan dari hasil menghitung. Oke, selanjutnya ada data kontinu. Data kontinu, kalau data diskrit ini umumnya nilainya bulat. Nilainya bulat itu yang tadi saya bilang. Tidak bisa ada berapa pegawai? Ada 21,5, Bu. Nggak bisa setengah. Masa ya? Iya, orang setengah nyawanya di rumah gitu kan. Nggak juga gitu ya. Jadi ini umumnya data diskrit ini data yang jumlahnya atau nilainya bulat. Umumnya gitu ya. Lalu ada data kontinu. Data kontinu itu data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Contohnya mengukur berat badan, jarak kota, luas rumah. Berat badan misalkan 50,1 gitu, 50,5 gitu ya. Jarak kota misalkan berapa jaraknya? 3 kilo, 3,5 kilo misalkan. Luas rumah misalkan 100,2 gitu. Nah, itu umumnya data kontinu itu umumnya datanya tidak bulat gitu. Dan walaupun dia tidak bulat, kita tidak juga membulatkan. Misalkan berat badan. Ketika ditimbang, oh berat badannya 55,5. Udah ya, buletin aja jadi 56. Lah marah yang punya data. Maksudnya marah yang ditimbang. Orang ini nurunin berat badan setengah kilo aja setengah mati nuruninnya, masa mau dibuletin jadi 56 gitu ya. Jadi itu nggak mungkin. Jadi memang inilah jenis-jenis data yang memang ketika kita ambil di lapangan
kita harus tahu juga kategorinya, jenis-jenisnya apa. Tidak juga kita langsung membulatkan data seperti itu, karena memang setiap data itu punya nilainya masing-masing. Ketika dia dibulatkan, apakah dia berpengaruh signifikan apa tidak, seperti itu ya. Selanjutnya, data menurut sumbernya dibagi juga menjadi dua, ada data internal dan ada data eksternal. Sumbernya dari mana? Oh, sumbernya dari internal. Internal itu di dalam, eksternal itu di luar. Nah, data internal itu data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, seperti data tentang aktivitas perusahaan gitu ya. Data yang memang didapatkan dari perusahaan, di dalam perusahaan tersebut, atau di dalam misalkan kita di dalam lembaga tersebut, baik apapun lembaganya, lembaga pendidikan, lembaga sosial gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan data internal. Lalu ada data eksternal, data yang bersumber di luar organisasi. Di sini organisasi. Organisasi itu bisa apa saja, bisa perusahaan, bisa yayasan, bisa pendidikan gitu ya. Di luar organisasi atau perusahaan, seperti data yang didapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau BI, atau bisa dari mana saja yang bukan dari tempat kita melakukan penelitian. Nah, itu yang disebut dengan data eksternal ya. Nah, saya kalau berbicara statistik udah jelas tuh, contohnya itu melibatkan kepada metodologi pada final tugas akhir kalian. Karena kalian juga perlu tahu data-data ini nanti untuk apa. Jangan sampai kalian kadang gini. Kadang saya juga agak gimana ya, ada beberapa dosen statistika yang memang ngajarin statistik murni statistik gitu. Jadi mahasiswa tuh nggak diajarin ini nanti dipakai buat apa loh. Nggak tahu. Jadi nanti ketika mereka skripsi, mereka seperti memulai dari awal lagi, padahal dulu mereka sudah pelajari, cuma tidak dikasih tahu. Mereka misalkan bisa menghitung nilai korelasi. Udah bisa menghitung nilai korelasi. Udah sampai di batas mahasiswa bisa menghitung, tapi tidak tahu fungsinya. Padahal fungsi nilai korelasi itu nantinya untuk mereka bisa menggunakan tugas akhir mereka, mencari hubungan antar variabel. Gitu. Oke, selanjutnya. Ya, coba ya ada tamu kali. Data menurut cara memperolehnya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data dibagi menjadi dua. Data primer itu data utama gitu kan, yang didapatkan dari tempat kita melakukan penelitian. Misalkan data itu berupa wawancara langsung atau pengisian kuesioner. Nah, apa bedanya data primer dengan data internal yang tadi? Nah, data primer itu juga merupakan data internal, cuma data primer itu yang berhubungan langsung dengan responden. Responden itu siapa? Responden itu orang atau objek yang kita teliti. Misalkan kita meneliti di sebuah perusahaan, berarti kita wawancara langsung kepada karyawannya, atau karyawan tersebut mengisi kuesioner yang kita sudah buat. Nah, itu yang disebut dengan data primer. Jadi nanti kalau ditanya kamu pakai data apa, data primer apa data sekunder, itu udah harus tahu apa yang dimaksud dengan data primer, apa yang dimaksud dengan data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang didapatkan dari lembaga lain atau pihak luar. Apa bedanya dengan data eksternal? Sama-sama dapat dari luar. Cuma data sekunder itu bukan data utama yang ingin kita olah nantinya. Kalau data primer itu nanti kita menggunakan hasil wawancara atau data hasil kuesioner yang akan benar-benar kita olah untuk sebagai data utama kita dalam penelitian kita. Nah, itu yang disebut dengan data primer. Oke, data menurut waktu pengumpulannya. Ada dua, data berkala atau time series, atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, tujuannya untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya data perkembangan penjualan selama 5 tahun. Data ini yang disebut dengan data historis. Lalu yang kedua, ada data cross section atau data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Contohnya hasil sensus penduduk pada tahun 2007 menggambarkan keadaan Indonesia pada tahun 2007
menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan dan sebagainya. Cross section itu kalau data hasil sensus itu semua penduduk di sensus atau di data. Tidak ada data yang merupakan hasil sampel gitu. Jadi semua data semua diteliti. Nah, ini yang disebut dengan data cross section. Thanks you for watching. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share video ini ya.